Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang sholat wajib. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada hadirin sekalian, apakah hadirin sekalian yang di sini sudah taat melakukan sholat wajib 5 waktu? Ada yang sudah, ada yang belum. Dan kalian tahu nggak kalau itu sholat wajib? Tahu ya? Sholat wajib itu berarti harus dilaksanakan. Itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai sebuah tiang dalam bangunan. Jika tiang itu roboh, maka sebuah bangunan juga akan ikut roboh karena sudah tidak ada lagi penyangganya. Dalam pelaksanaannya, sholat wajib tidak hanya sekedar kewajiban untuk dilaksanakan, akan tetapi sholat wajib merupakan bukti kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sekarang ini banyak sekali manusia yang dengan mudahnya meninggalkan kewajiban sholat. Seperti contohnya, ada orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu untuk melaksanakan sholat wajib. Ada yang tidurnya kemalaman, larut malam, terus kemudian ketinggalan untuk melaksanakan sholat subuh. Itu tidak boleh kita lakukan karena kita juga sudah cukup umur. Kalian sudah balik, ya kan? Jadi kalian sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktunya dengan tepat waktu. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang menjadi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir yaitu terletak pada sholatnya. Dan Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah bagi mereka yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 ini, Allah sudah mengawalinya dengan kata celaka, yaitu celaka bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Kata celaka ini juga sering Allah gunakan untuk menasihati orang-orang kafir. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya, maka kedudukannya akan disejajarkan dengan orang kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari surat Al-Ma'un ayat 4-5 tadi, perintah sholat juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya maka dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai seorang muslim, sesibuk apapun kita luangkan waktu kita untuk sholat wajib 5 waktu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita meninggalkan sholat wajib, maka dosa yang akan kita tanggung itu sangat besar. Seperti diantaranya yaitu, jika kita tidak melaksanakan sholat subuh selama 1 kali saja, maka dosanya yaitu sama saja dengan kita masuk neraka selama di akhirat. Dan untuk hidup di akhirat itu berbeda dengan yang ada di dunia. Jika di dunia, maka kita akan masuk neraka selama 6.000 tahun. Kemudian, jika kita tidak melaksanakan sholat zuhur 1 kali saja, maka
dosa yang akan kita tanggung yaitu sama saja dengan kita membunuh 1000 umat Islam. Kemudian, jika kita tidak melaksanakan sholat asar selama 1 kali, maka dosa yang akan kita tanggung yaitu sama saja dengan kita sedang menghancurkan Ka'bah. Dan yang selanjutnya yaitu jika kita tidak melaksanakan 1 kali saja sholat maghrib, maka dosa kita yaitu sama saja dengan kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan yang terakhir, jika kita tidak melaksanakan 1 kali saja sholat isya, maka dosa kita sama saja dengan kita apa yang akan kita lakukan, dan semua pokoknya apapun itu yang akan kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya, kita wajib melaksanakan sholat dengan hati yang lapang. Itu adalah satu kewajiban kita dalam menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga harus melaksanakan sholat dengan hati yang senang, dengan penuh kesyukuran, kekhusyukan, dan juga keistiqomahan. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan istiqomah? Enggak tahu. Keistiqomahan itu adalah rutin. Jadi kalian jika melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari penuh, itu harus selalu rutin untuk hari-hari selanjutnya. Jangan hanya 1 hari rutin, terus besoknya bolong yang subuh, terus besoknya lagi bolong yang zuhur sama asar. Jangan seperti itu. Itu nanti menyebabkan kalian akan menjadi kebiasaan kalian, itu adalah kebiasaan yang tidak baik, dan kalian sedang mempermainkan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mengakhiri kultum pada hari ini, marilah kita semuanya senantiasa berdoa supaya kita bisa dijauhkan dari perilaku orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Amin. Selain itu juga semoga kita bisa selalu menasihati orang-orang dalam hal kebaikan, dan juga kita bisa selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita selalu senantiasa tidak melakukan larangan apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penuturan kata dan penyampaian apa yang saya tadi sampaikan di kultum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.